dari para penonton untuk menyaksikan game kedua, match kedua kita antara EVOS Icon melawan Pajajaran Esports. Yap, apakah macan biru ataukah macan kuning nih yang akan mengaum di game yang kedua. Tapi untuk kali ini, pembawaan dari Brody mid lane ini menjadi sebuah kejutan juga pastinya. Untuk power clear ya udah enak banget pastinya untuk bisa lebih cepat lagi. Walaupun sudah ada agresivitas yang terjadi, ditabrak dengan Tyrant's Revenge dan memaksa Paang untuk membuka regen HP-nya terlebih dahulu. Oke, untuk Pak Levi, melihat rotasinya dia sepertinya langsung melakukan proteksi terhadap Nea juga dengan menggunakan Baxianya. Walaupun Baxia adalah tipikal hero yang tebal di arah early game, tapi seenggaknya ini melakukan preventasi juga agar Nea tidak menggunakan retributionnya secara terpaksa karena adanya yang temenin seperti sekarang di mana WDD dengan satu baris seperti ternyata dikejar begitu saja oleh teman-teman dari EVOS, tapi dengan flicker yang dia miliki dia masih bisa melihat matahari terbit di esok hari. Padahal kalau Tumbang juga masih bisa ngeliat matahari terbit esok hari. Oh, terbit mulu salah ya. Bener. Di line up door, kamar malam. Bener, tapi untuk Ho-Ho versus Veldora masih menjadi Infinity War ya. Iya. Masih beradu damage dan beradu sustain aja. Walaupun di arah middle. Di sini dengan power range yang dimiliki oleh Paang, ini bakal lebih enak lagi untuk bisa ngepok-ngepok, nge-clear juga. Dan agresivitas, mobilitas ditabrak. Paang kali ini udah mulai tertangkap terkena retribution dan masih bisa flicker untuk mundur ke arah belakang. Sehingga belum terjadi adanya first blood di bawah menit kedua. Ini 2 flicker loh, untuk di menit pertama aja udah di pop up oleh teman-teman dari Pajajaran. Jadi seenggaknya ada informasi yang diterima oleh EVOS bahwa WDD dan juga Pang Lucu itu udah nggak ada escape mechanism lebih lagi. Dan melihat untuk dari segi rotasinya, aku melihat untuk rotasi turtle sih ini yang udah mulai ditekankan oleh kedua belah kubu. Dan bahkan Nea dan juga Veldora baru menjadi 2 player dan udah mulai join dari Gamora juga. Apakah katanya masih bisa diambil? Ya, Nea benar-benar berhasil untuk ditumbangkan dan first blood tercipta. Veldora yang kali ini berhasil untuk mendapatkan poin eliminasinya dan bahkan Ho-Ho mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan kembali jungler dari Pajajaran yang benar-benar kesulitan untuk bisa menghadapi agresi dari teman-teman EVOS Icon. Berkali-kali tadi dipakai Fanny, dia harus tumbang pertama kali dan sekarang pakai Fredrin pun dia harus kehilangan nyawanya kembali. Dan walaupun dia ada bottom lane, level diunggulkan oleh Doma. Oh, aku kira pengen dipakai buat engage Weskernya gitu. Ternyata enggak, cuma buat clear wave minion aja. Dan melihat dari segi emblemnya, aku melihat bahwa untuk di arah rocknya ya, dari seorang Veldora, ini full ke arah item emblem offensive ya. Assassin Emblem, ditambah lagi dengan Weapon Master, dan disertai dengan bumbu-bumbu agility. Datang dari Quantum Charge dan juga agility dari talent pertama, emblem yang dia miliki. Ini artinya apa? Artinya yang dibawakan oleh Veldora kemungkinan besar adalah item offensive, yang dimana wild charge-nya yang akan menjadi ujung tombak paling besar untuk Veldora melakukan kontribusi terhadap teman-teman dari EVOS Icon. Selebihnya kita bisa melihat adanya 4 emblem tank dari kedua belah kubu. Fredrin Cho dan juga Baxia dan Kofra, tapi ada sedikit inisiasi. Kembali tertangkap, harus berhasil ditumbangkan dan EVOS Icon kembali mendapatkan dominasinya. Dan apalagi Nea yang bisa rotasi dengan cepat, ini susah banget untuk dihentikan. Balik lagi, siapa yang bisa nge-burst down ke arah dari Nea dan juga Palevi nantinya? Gak ada Kari? Mungkin ngandelin damage dari Paang Lucu. Tapi dia single target dulu nih. Problemnya juga itu sebenarnya Paang Lucu juga kalau depan, tata lu ada tindakan sebelah sana di sana membuat seorang Gamora pun harus melakukan flicker ke belakang sana masih bisa survive. Tapi bagaimana dengan Pak Levi yang ternyata melakukan tepuk tangan karena WD belajar dan juga Roosevelt pun dengan 2 baris satu pulang terlebih dahulu, tapi tidak dengan Nea. Dengan Nea mencoba untuk tetap memberikan damage sebanyak mungkin walaupun darahnya sudah tipis. Dibantu dengan ada Kufra dari Pak Levi membuat 3 player pun langsung bisa di shutdown oleh Veldora. 3 player diamankan dengan sebegitu cepatnya dan membuat mid lane trio hilang seketika. Wah, counter initiate yang bagus banget. Doma dan Veldora hadir di waktu yang tepat sehingga menjadi punishment yang mahal yang harus diterima oleh Pajajaran. Dan mereka masih harus ketinggalan dari segi goldnya. Mereka harus bangkit dulu, mereka harus menabung terlebih lagi. Dengan adanya turtle kedua yang sekarang sudah muncul, setup posisi sudah dilakukan. Bakal coba untuk dicari targeting dari WDD menuju ke arah depan. Masih bisa menghindari dengan Arcane Shade dan Shadow Tracker Effect dari Fight dan Retribution. Yang on point dari Nea berhasil untuk bisa mendapatkan turtle yang kedua tersebut. Tapi Jared kembali
bisa dipukul mundur dengan ada double jab. Masih bisa masuk lagi dari WDD untuk bisa melakukan ada distraksi, tapi tidak terlalu lama. Karena mega kill pun berhasil untuk diamankan oleh Veldora dengan 4 kill tanpa death sama sekali. Pajajaran mereka harus dipaksa mundur lagi-lagi. Iya, ini kedua kalinya early power dari EVOS. Itu benar-benar signifikan banget. Doma pun ternyata udah mengambil ke arah Blade of Despair. Tapi itu yang menjadi turning point tadi. Team fight dengan yang aku kira tuh EVOS overcommit. Tapi ternyata mereka tuh nahan aja biar supaya Veldora tiba-tiba datang ke arah mid ini. Dapetin langsung 3 player dengan begitu cepatnya. Itu yang menjadi turning point menurutku untuk EVOS Icon bisa mulai mendominasi sekarang kepada teman-teman dari Pajajaran. Tapi Pajajaran ini masih bisa membalas balik. Karena aku dari tadi masih belum melihat pergerakan dari Natexnya yang dimana dia udah mengamankan ke arah Starlium side. Aku udah pernah ngeliat waktu itu, inget banget Harithnya Nino, item pertama itu ngambilnya ke arah Starlium side. Itu damage-nya itu gede banget ke arah lawannya. Ditambah lagi dengan minimnya Magic Defense, Natex masih punya kesempatan. Oh, tapi ada Tyrant's Revenge dan juga Wave Dragon yang terkonek Pak Levi. Masih belum bisa di meltdown dengan cukup cepat karena kurang damage masih dari Pajajaran. Tapi peperangan yang sampai situ karena zaman Storm Boy dibuka. Memisahkan peperangan di mana Pavlo juga pun berhasil dihilangkan walaupun Pak Levi dikejar oleh Natex tak akan luput dari pandangan walaupun Jared Seville menerima damage yang cukup banyak dan unstoppable. Berhasil diamankan oleh Veldora tapi mau kemana? Gak bisa lagi bertahan dan harus berhasil ditumbangkan di tangan Doma dengan cukup cepat walaupun gak bisa lagi kemana-mana. Veldora menjadi eksekutor yang sangat-sangat mengerikan. Oke, ini team fight dari tadi dilakukan oleh kedua belah tim, tapi sepertinya baru akan ada pertukaran turret kah? Karena lihat bagaimana Widih belajar telah menendang Grok ke sana. Veldora pun bingung untuk melakukan varian apakah masih punya wild charge untuk melarikan diri. Ternyata tidak ada wild charge yang dikeluarkan, tapi Veldora masih bisa survive dengan 2 bar HP-nya. Veldora sudah ditendang, walaupun dari segi itemnya, kalau nggak salah tadi ada beberapa item ofensif, dia masih bisa survive dengan sebegitu kuatnya. Bottom lane sudah dihancurkan, mid lane hampir hancur, tapi Turtle menjadi tambahan untuk pundi-pundi uang yang dimiliki oleh EVOS Icon. Informasi didapatkan dengan tidak adanya Wave Dragon, sepertinya teman-teman dari EVOS Icon pun akan bermain dengan cukup leluasa untuk 1 menit ke depan. Oke, ternyata Wave Dragon-nya nggak dibuka ya, karena emang out of range juga. Domanya tadi sempat mundur pakai tactical reposition, tapi untuk kali ini outer top turret yang sudah berhasil untuk dihancurkan oleh EVOS Icon menabung kembali dari segi objektifnya. Walaupun sudah memberikan damage yang cukup besar, tapi ini adalah Nea dengan Baxianya. Dia sustain banget, dia bisa jadi inisiator dan bahkan bisa jadi informan. Walaupun Faang Lucu sekarang udah bergerak ke arah bawah menghancurkan outer turret, tapi tidak dengan inner turret yang akan dihancurkan oleh Doma. Walaupun ada yang masih bisa menjaga laju minion di arah top lane. Oke, ini teman-teman dari EVOS Icon harusnya udah mulai bersabar sih. Karena dari tadi lihat udah belajar, itu yang bisa dibilang sabar. Iya, tapi Wave Dragon kembali hadir dan flicker beserta Tyrant's Revenge dan Tyrant's Rage, tapi godlike disegir oleh Veldora. Neanya terjebak sendirian dan gak bisa bertahan lagi karena Zaman Force menari-nari di atas udara dan Natex hilang. Tersisa WDD saja dan double kill berhasil disegir oleh Veldora dan membuat dari Pajajaran mereka kehilangan banyak momentum dan juga objektif. 8 menit pertama game berjalan, inner turret sudah dihancurkan. 2 total inner turret dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ini powernya benar-benar besar banget, apalagi kalau misalnya kita lihat dari segi star replay-nya, Faang Lucu itu ternyata tidak ekspektasi Pak Levi akan datang dengan Tennis Revenge plus flickernya, membuat ujung tombak damage dari teman-teman. Pajajaran pun menghilang. Natex sebenarnya dia masih bisa ngeluarin Zaman Force, tapi lihat seberapa sempit mid lane di sana. Dengan ada tembok, apalagi kalau ke kanan kiri juga ada player dari EVOS Icon, membuat Natex pun tidak bisa leluasa untuk melakukan input damage karena teman-teman dari EVOS Icon yang membuat EVOS Icon pun bisa memenangkan team fight di menit sebelumnya. Iya, oke. Wow. Ini susah banget ya pastinya dari Pajajaran untuk ngejar ketertinggalannya. Apalagi ini Natexnya juga item dependent, item dependent. Jadi nanti bakal ke siapa nih titik tumpunya. Dan akhirnya Lord yang pertama pun berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes. Tapi ada konsil yang terdengar. Bakal coba untuk langsung saja menjebak keberadaan dari Jared Seville. Ditabrak dengan wall charge dan gak dikasih pulang. Gak dikasih ampun dan EVOS Icon. Mereka berhasil untuk mempick off satu player dan Lord
yang nantinya akan menjadi player karena mereka. Yap, dan bagaimana dari Wirid belajar mencoba untuk melakukan sedikit ganking, tapi nanti ganking balik dengan power dari Evos Icon. Masuk ke depan sana, bahkan 2 player tumbang di tangan Doma. Dengan begitu cepatnya mid lane dan juga bottom lane sepertinya akan menjadi push lane terus bagi teman-teman dari Evos Icon. Ada sedikit defensive maneuver yang dilakukan oleh teman-teman dari Pajajaran, tapi apakah mereka mampu dengan bertiga menahan Lord yang datang dari mid lane? Yap, Lordnya masih coba untuk dikawal pelan-pelan. Masih menunggu waktu untuk player-player dari Pajajaran hadir, tapi termeltdown dengan begitu menyakitkan. Base-nya kali ini udah mulai terbuka. Evos Icon masih mencoba untuk berfokus. Lord pun masih mencoba untuk dieksekusi, tapi kali ini Evos Icon dipaksa untuk mundur